yafqahu qawli fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kami hormati, yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, sahibul bait sekeluarga yang telah menjadi fasilitator untuk silaturahmi kita pada sore hari ini, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula staf-stafnya dan jamaahnya. Amin Allahumma amin. Marilah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama-sama yang pertama dan utama memanjatkan, baik itu berupa pujaan maupun pujian, hanya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda orang itu merdeka, Bu, tanda-tanda orang itu mulia. Saya nak pakai bahasa apa nih, Bu? Bahasa kampung. Ini orang kampungan enggak? Sama. Madura ada kan? Bahasa Arab, Mak. Di antara tanda-tanda orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak memiliki pujaan dan pujian yang melebihi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kok tak keliru, saya ngaji bulan Maulid di musholanya Ida Nurbaya. Di situ saya sudah menjelaskan tanda daripada orang yang hina dan tanda orang yang mulia sudah saya jelaskan di sana. Ibu waktu itu hadir tak waktu mauludan? Tapi rasanya waktu begitu baginya malah pulangan. Man begitu saya ngaji orang kena dikit tuh. Waktu malainya belum bagi impok. Begitu malainya baginya, jangan-jangan sampean gitu. Begitu pula kita haturkan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Kita memuji Rasulullah, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Kata Rasulullah melalui menyampaikan daripada firman Allah, barang siapa yang bersholawat kepadaku di pagi hari, maka dosanya yang di sore hari diampuni oleh Allah. Begitu pula orang yang bersholawat di sore hari, maka dosanya yang di pagi hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, awak punya kan laki Muhammad namanya, Bu. Kebetulan punya mertua Abdullah, dan cuman panggilannya Dola, Bu. Beda aja awak bersolat kepada Rasulullah, memuji si Muhammad bin Dolan. Sudah wak de Dola bongol-bongolan lagi. Orang bininya minta lipat beli nyelu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati, pakai numbuk tuh lu. Ibu-ibu yang bukan lu gue. Ibu, iya. Iya, ini golongan orang yang mengaji apa kawannya lesung, pasangannya lesung. Soalnya ada angkatannya juga, beliau itu seorang ibu, tapi gerah melihat ibu-ibu kok suka ngaji. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji. Bingung saya. Ya biarlah, tidak salah. Jangan nami mabuk, awaknya di bulan Sya'ban. Ntar itu yang akan saya bahas. Puasa kita termasuk yang dirindukan, yang ibadah kita termasuk yang diridhai, apakah yang tertolak? Tak boleh nami matu, Bu. Ya. Biar tidak kata gitu, orang dia tak ikut irit. Kali saya tidak menyebutkan, tidak mengatakan fulanah atau siapapun. Itu kembali, kalau bahasa orang kami, kembali kepada passionnya, kembali kepada kesukaannya. Di mana ada orang, sekalipun orang yang orang yang gemer,
Awak tanya bau jengkol tuh, bau pete tuh harum apa busuk-busuk jawabannya. Tapi karena dia passion, karena dia suka, karena dia gemar. Nah begitu pula dengan pengajian itu. Saya yakin ini bukan segeni aslinya umat Islam, ibu-ibu yang ada di Teluk Limau ini tidak segeni. Nah apa nak segeni yang ngaji? Bukan karena maaf, oh ada ingin mendengarkan orang jadi banyak. Bukan itu yang saya maksudkan. Ini dahsyat. Abu Jahal tuh lebah bangun tidur di bawah Ka'bah, warga sekitar yang di bawah Baitullah, Bu. Yang dekat rumah dia gitu. Sampai 20 tahun waiting listnya, sampai 30 tahun waiting listnya, menunggu giliran sekedar ingin menemukan mucuk Hajar Aswad. Kita lampaui, kita jalani. Dari inginnya awak bertemu ajak Baitullah. Tapi tidak demikian dengan Abu Lahab, tidak demikian dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidur di bawah Ka'bah tuh, mengkonceng maka air Zam-Zam. Bu, awak ada orang datang dari Mekah, berinya jilbab, tidak ada apa-apanya dibandingkan air Zam-Zam. Soalnya apa? Air jilbab paling beli di Rogo Jambi deh, Bu. Orang belum berangkat pergi, belum berangkat haji, orang ninjoan belum kiken. Sudah punya hambal di rumah, sudah punya sarung, siapa yang memang nolongi di rumah dia. Tapi air Zam-Zam tidak bisa, tidak ada sumber Zam-Zam di Rogo Jambi. Ini sehingga kita dibeli air Zam-Zam, ya Allah, Bu. Sebotol kecil ya, Bu. Awak simpan, awak taruh di dalam lemari, besok-besok kali entah nak pakai obat atau diperuntukkan yang lain. Ya Allah, minta dikit. Nah, ini passion. Makanya na'udzubillahi min dzalik, di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Kesimpulan makna daripada ayat itu, kalau sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah, Bu, pintu rumah yang mana yang nutup awak, kuncinya bisa diduplikat. Bahkan kadang maling-maling atau maling nggak sampean makanya ngajak maling. Buka kunci sejentuh tingginya penjara, kebobolan, narapidana ada yang kabur. Artinya apa? Sekeras apapun, sekuat apapun kunci yang kita miliki, tidak seperti yang dikatakan, yang disampaikan oleh ayat tadi. Kalau sudah Allah mengunci hati daripada hambanya, Nabi Ibrahim, bapaknya Azar namanya. Nabi Ibrahim akidahnya la syarikalahu wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Maha segala-galanya. Kata akidahnya Nabi Ibrahim. Tapi Azar pembuat produser daripada berhala, bapaknya. Nabi Nuh pejuang daripada agama Allah, anaknya Kan'an, kafirnya kafir harbi. Sehingga ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sehingga awak kadang ya kalau nengok anak guru barangkali tuh bolehan kiai, bolehan ustad, kau tengok anak dia tuh nyekek botolan kerjaannya. Kadang awak berkata gitu, emosi awak, Bu. Padahal kalau orang yang populer, orang yang punya pengalaman, tidak heran. Karena Al-Quran sudah naungi awak, sudah memberitahu awal-awal, kalau sudah Allah mengunci hati seseorang, ini barangkali dempet rumahnya aja yang punya pengajian kali ini, tak heran nak ngaji. Rumahnya di Ceracapan aja masjid, kakak yang berjamaah.
ke masjid. Alhamdulillah untung dalam ada Idul Fitri aja Idul Adha. Jadi tahayatnya semayang ke masjid 2 kali lebaran namanya. Ya. Makanya songkok tinggi-tinggi lah bu, gak ada bendara masjid. Maka mau pakai bu. Oh tapi 3 kali kain ke masjid. Yang ketiga bila jadi panitia maghrib dan waktu pengolodan. Nah ini itu memang sudah dibuat. Makanya kalau di pondok Riyadhus Shalihin ini banyak alumni saya tengok. Mudah-mudahan kali ini jalanan pondok ntar masih serlot dia. Maaf nih. Tengokannya banyak alumni pondok tapi lupa jalanan pondok dia. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Makanya kalau di Riyadhus Shalihin diajarkan pembuka kunci pintu hati kita itu ada syairnya. Binurika ya Allah nawir basirati likashfi umurinan uyuni ya ruibat. Nih kalau lama almarhumah pesen ajak saya, ajak anak-anak santrinya nak tidur baca 7 kali, nak terbit matahari 7 kali, nak terbenam matahari dibaca 7 kali. Insya Allah akan mudah di dalam menyerap ilmu pengetahuan. Ibu-ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, awak bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki hati istiqamah dan tumakninah di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sudah berada hampir di penghujung daripada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada pikirannya yang populer, namun saya dengar ibu-ibu macet. Gak mana sudah tuh? Hah? Balilna kayak gitu lagi tuh kan? Hah? Malu? Firajaba wa sya'bana wa balighna ramadana fi afiyatin wa salamatin. Kalau orang kuno ngomong bulan Rejab ini bulan ruah. Ruah itu apa artinya? Ngeruah. Sebetulnya itu bahasa Arab. Ngeruah daripada kata ruh. Saatnya kita membersihkan daripada hati-hati kita nih bu. Sehingga saat kita memasuki bulan Ramadan, bu, maaf nih, pakaian satian kalau nak menjalan wirid, menjalan ngaji, ajak menjalan resepsi sama apa dah? Dah, gitu banyak. Jangan ngomong sama. Ya benar tuh. Ya. Kalau nak resepsi, lakinya pakai baju batik, bininya pakai batik. Begitu nak menjalan ngaji, lakinya mesongkok batok, bininya batok semua. Awag-awagan pakaian, kadang pakai daster. Baunya kadang ada yang bau asap lagi bu. Mending asap dupa. Rendet bu. Makanya orang duduk tetap gitu. Jadi sampai perhatikan kalau ada orang duduk tetap awak mulai ke depan. Aku bukan dia dengar orang pengajar bu. Ini dia. Nah awak ini nak masuk ke Ramadan, minta awak aja Allah supaya disampaikan kepada Ramadan. Nah terus ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada 2 modal, ada 2 yang kita minta. Fi afiyatin wa salamatin, minta dalam kondisi keadaan sehat wal afiat, dan minta supaya selamat. Apanya yang selamat? Ibadah. Nah ini ruh kita yang kita. Bu, sampai kan minta maaf ya wa anak-anak.
Jos Maya bang maaf jok wae maaf ya wae ada 3 golongan yang seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah. Semalam saya ngaji di Jumat, kebetulan giliran rumah Ida Nurbaik, saya sampaikan keadaan ini. Bukan karena ngomongnya, ya kamu ingat saya nih Bu, saya lebih jelek dari sampean. Nah itu dia, siapa yang pertama yang tidak mendapatkan ibadahnya ditolak oleh Allah? Ini adalah pertama anak yang durhaka aja orang tuanya, Bu. Seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah, Bu. Anak sudah, kita pasti anak, tapi belum tentu kita jadi orang tua. Alhamdulillah Bu, awak di samping awak jadi anak, awak nggak jadi orang tua ya Bu. Kalau kita merasakan bagaimana tidak nyamannya, barangkali mak awak, orang tua awak memperawat merasa tidak adil. Kak Encu, di sini ada yang manggil Kak Encu? Nah apa manggil Kak Encu? Keju debel. Nah barangkali si Kak Encu sama 2 beri ini, tapi jatah Kak Encu penuh ada kok kelakunya Bu, ada pokok jatinya. Awak yang boleh 2 ada kelakunya kan, tapi mantan usam namanya Bu. Nah ini dia, awak merasakan bagaimana hal yang seperti ini. Barangkali kita merasakan ketidakadilan yang selaku seorang anak, janganlah kita melakukan begitu kepada anak kita. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini waktu itu malaikat Nabi Muhammad begitu ndol sholat Idul Fitri itu ujuk-ujuk berkata gini, amin, amin, amin sampai 3 kali Bu. Kata sahabat saat itu, ya Rasulullah, tak ada hujan, tak ada angin, itu kalau bahasa wakda. Nah apa engkau amin, amin 3 kali? Busan malaikat Jibril datang kepadaku, dia berdoa, aku suruh ngamini. Apa doa yang pertama? Ya Allah, ya Tuhan kami, kata malaikat Jibril, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua. Amin, kata Rasulullah. Ini yang pertama minta maaf Bu, orang tua wak. Indah, ngerua orang tuanya panjang sama kelontong loh. Nelpon tak pakai assalamualaikum, Ma. Ma ada, Ma. Nyawa, siapa nak ambil? Ini dia. Yo, redan dari mana? Aku nak irit, aku loh Bu. Ma bahasanya tidak seperti ini. Assalamualaikum Bu. Dosa kepada orang tua ni Bu, ya. Awak bisa jadi orang tua ni Bu, belum mati azabnya sudah dulu punya ya Allah Bu. Selesai siksanya belum Bu. Ini baru DP-nya di akhirat puncaknya kelak. Gak ada yang saya katakan bisa. Kita selaku orang tua jangan memperlakukan anak begitu. Jangan buka pintu anak durhaka dengan kita. Mana halaman waladun lagi Abdullah min adabin hasan. Tidak ada warisan yang paling utama dan pertama dari orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan budi pekerti yang mulia. Jadi maaf ibu-ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah. Anak awak ini cerminan awak Bu. Coba maaf, cara mereka bergaul seperti apa? Ada mereka tuh bergaul jak kawan itu sayang lihat. Nah, ingin ajak kelembungan, balon kata orang caring ini, ya manisan kawannya tidak langsung ngambres tidak. Olehnya kawan makan, mau kau? Baru, akhirnya apa? Dia di dalam rumahnya diperlakukan begitu oleh orang tuanya. Adik, kalau adik nak minta, adik ini ngomong iya ajak mama iya, minta ajak bapak. Karena dia sudah terbiasa mendapat pendidikan akhlak dari rumah tangganya. Tapi coba yang tidak mendapat pendidikan rumah tangganya, ada kawannya mau apa rampas, jamur, kelentang. Nah karena begitu dalam rumah tangganya, dalam rumah tangganya gitu.
Ngambil aku ngomong orang tuanya memarahi anak. Ya Allah Rabbi, maaf Bu. Ini saya belum tahu punya gelas gak mengenai. Maaf. Tapi insya Allah umpama beli selesai tak sampai ngadekkan sertifikat. Dia pedak Bu. Gara-gara cangkir gelas nak segede pecah kenyaja anak dia yang tekal. Bicara dia marah. Matut Allahu Akbar, na'udzubillah. Saya tidak ingin nak nyampaikan bahasa seperti ini banyak hamba-hamba Allah yang tinggal suci pola pikir. Kalau sampean ngaji tidak saya sampaikan kalimat kondisian. Nah itu dia. Karena itu jadi gitu. Ini cerminan kita. Bagaimana anak-anak kita sudah tidak perlu nanyakan lagi orang tuanya suka pengajian atau tidak, orang tuanya suka tiktokan atau tidak. Lihat anaknya. Kalau sudah mak cuma tiktokan, aduh Bu, insya Allah sudah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, anak yang nak disuapin biasa makan dikit-dikit. Kalau di rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Delok anak kebanyakan buku rumah. Padahal dah lebak loh. Kata bapak dia jaga beri mak pun ikut ngaji lagi. Kau nak makan anduk kenyesal. Itu lampir mak banget. Tapi yang masuk ke suapan baru suapinya yang kecil, ajak emaknya, anaknya makan. Sampai di pengajian, nah Bu, mak dia bukan yang orang yang biasa barangkali. Belum pernah ada wiridan manapun memilih si mak anaknya menjadi ketua sekretaris bendahara, tidak pernah. Belum tahu nak megang ini kuning nih Bu. Nah itu belum pernah. Bapaknya jadi takmir masjid tidak, ustaz bukan. Tapi dia faham cara mendidik anak. Tahu dia mengarahkan anaknya supaya menjadi dzurriyyatan thayyibah. Baik jad, masya Allah Ibu. Di pengajiannya, dipakainya, disayangnya jak gurunya, di pergaulannya, di emannya jak kawannya. Tak lain anak awak yang mak dia bertiktokan, awak dia tak ngajak apa. Aduh, baru datang aja sudah di, engkau bukan motor-motoran kau tenang dia. Gitu. Nah ini sudah ketengokan ini. Cerminan rumah tangganya seperti apa? Suruh ngangkep. Ini dia, makanya mana halamalun waladun waladi afdala min adabil hasanah. Bu, saat kita mati besok, sampean kali ini setiap hari apalagi menjelang Ramadan. Rasanya banyak orang tadarus, tapi awal Ramadan, akhirnya banyak orang COD. Itu awal Ramadan biasanya ngaji, ya. Nah, terus tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Anaknya yang belum bisa baca Al-Quran ditarget. Adik, kalau bisa dalam sehari ini baca kulhu apa surah Al-Ikhlas Bu? Sama Al-Ikhlas ya kulhu. Iya. Saka. Kulhu itu kata orang Jawa 10 kalau tahu. Kalau nak sebut di surah Al-Ikhlas, coba dah baca surah Al-Ikhlas. Tak ada kalimat Al-Ikhlasnya ya Bu. Itu spesialnya surah Al-Ikhlas itu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan, jadi awak nak tinggal. Yang awak
umpama dalam di bulan Ramadan nih, pokoknya bang, ya minta maaf aja abang bang dari awal dia ngomong, dia sebelumnya yang minta maaf aja abang bang. Ya ini target daripada Ramadan nih, gak mana yang bisa hantar paling tidak lagi sekali bang. Mumpung sudah monopus, sudah tidak head lagi, kata lakinya, ya, masih untuk bisa. Terus yang biasanya zakat fitrah 2,5 kilo bakal tak daciannya. Bu, saya DTP bu, untuk zakat fitrah jangan 2,5 kilo ya. Sampai 2,5 kilo cukup makanan setahun bu. Hah? Yang punya laki 3, punya laki 3. Punya anak 3, punya laki 1. Kira-kira 2,5 kilo itu berapa hari pakai bu? Ada yang nggak sebutkan apalagi gemar bimbel, mana mau kumis lagi. Saya banyak menggelandungan di situ bu. Nah itu udah ada apa-apanya setelah awak mati semua. Awak sembahyang, awak ngaji, awak zakat dan lain sebagainya. Ini kalau enggak ada nih bu, itu pun kalau sehat, manis tato. Kalau enggak mampu. Tak bisa sembahyang berdiri, boleh duduk. Tak bisa sembahyang duduk, boleh rebah. Dengan isyarat yang terakhir, sembahyangkan. Nah ini yang terakhir. Nah sudah wak mati, barulah wak faham. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Besok di padang mahsyar ya. Padahal gak ada para malaikat. Kayak para nabi itu kan akrab sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat di padang mahsyar mereka itu semua takut dengan Allah. Takutnya bukan karena apa, di mana akan ditempatkan oleh Allah kami ini. Itu para nabi. Nabi itu sekalipun sama al-basyariyahnya dengan kita, tapi ke al-basyariyahan yang dimiliki oleh para nabi beda dengan kita. Paus yang mana ya paus? Yang ini apa yang ini paus ya? Ini ya paus. Awak bisa minta tolong. Kak mana ini Tuhan rumah nyiapkan konsumsinya. Siapa yang mintain tolong suruh bertanya, muatkan ikannya, beli jajunya di mana. Di akhirat itu semuanya sudah tidak adil. Orang kaya, orang alim, orang pintar, orang duak, orang belok, apalagi model kayak nawak nih, jelek, miskin, belok, akhirnya dia nggak dengarkan orang itu. Semuanya di padang mahsyar tuh orang semuanya sama kebingungan. Sampai para nabi tadi saya sudah sampaikan, sama al-basyariyahnya kayak kita, sama manusianya. Cuma bedanya sangat jauh bu. Kalau para nabi diberi musibah, bu, sampean kalau belinya besok 1 minta 10 lagi bu. Tuh anak bis ke dapuran, ada lagi namanya siapa nih dia ke dapuran? Yang besok tombol di lutut ke dapuran dia namanya kak. Tapi kan dia sudah ganti tuh kak, ke komporan Rinai namanya. Abis pesan bocor aku kelincaran aku tapi beda bu dengan Rabi'ah Adawiyah. Perempuan sama dengan kita. Saat dia mendapatkan musibah dari Allah, apa kata Rabi'ah Adawiyah kepada Allah? Ya Allah, seandainya segala musibah ini, segala cobaan ini tidak menjadikan hamba dekat kepada Engkau, tambahkan ya Allah. Gitu dulu orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu kagak nawa. Kalau ada pintu rumah menutup, tahu deh ada yang berlaku dulu. Berarti dia main seputian. Coba mah gagal pintunya, mangga protolan dulu. Nah, itu dia. Dari inginnya dia dekat dengan Allah, sekalipun dengan cara apapun. Nah, bulan ruah nih orang-orang kuno tuh ngeruah, memberikan daripada rohnya nafkah. Supaya apa tuh udah besok di akhirat biar tidak kelimpungan.
Ini orang-orang gemar ngeruah, orang-orang gemar ngatangi ruahan ibu. Yang saya ajak ngaji ini. Sudah tak usah jawab, wajah sampean sudah menjawab apa yang ada di hati sampean. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini dia pertama sudah dekat kita tahap ini. Awak minta maaf aja orang-orang terdekat kita. Tanggal 15 daripada Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu nisfu artinya separuh. Jadi tanggal 15 daripada bulan Sya'ban, malaikat kiram katibin nyetorkan amal kita yang selama 1 tahun. Nah, amal yang pertama ini belum diterima oleh Allah, ditolak habis-habisan, yaitu seorang anak yang durhaka ke orang tuanya. Ibu-ibu jamaah sekalian rahmati Allah. Nah ini sepalanya ngeruah. Makanya saya ngomong di mana saya pengajian, Bu. Bukan karena saya menggurui, saya bukan. Ayo kita sama-sama. Jangan hindari salam-salaman pulang dari ngaji ini, Bu. Minta maaf, Bu. Orang yang nak bongkar gunung, nak nyogrokan gunung, kerikil, nyelan dan dibuanginya. Jadi kita mau menobati dosa kita yang besar. Ayo dosa kecil-kecilan. Awak saling bertemu gini nih, Bu. Ini dosa kecil sudah dikuburkan oleh Allah. Makanya bertemu orang Islam bertemu sama Islam itu fafarihat biha. Senang kan laki awak kalau bertemu sama Islam itu. Nah itu. Jadi jangan gini ya, jangan merungut ya, Bu. Biasanya kalau emak-emak pengajian yang datang dulanan ngabsen ke orang belakangan. Dok, dari dulanan datang deh yang belakangan. Gak tahu saya pun tahu bahasanya tuh. Masih sarap soalnya tuh. Yang datang belakangan, toleh kiri, toleh kanan, nyari gennya di mana? Nah, ketemu gennya di pojok situ, langsung ketemu. Gak tahu apa yang bilang. Tulangnya gitu gak? Saling minta maaf. Jadi kita bertemu tuh fafarihat ya. Senangkan hati awak, alhamdulillah. Ya Allah, saudaraku sampai Islam. Tapi kadang-kadang sudah mengenyeman loh dia. Tapi balik bom tariknya lagi kenyeman dia. Karena yang di belakang itu orang yang hutangnya tidak mayar-mayar. Dan kenyeman dia. Bapak remnya rem cakram udah. Langsung rem bom kenyeman. Minta maaf yang pertama dan utama nih. Ajak laki awak. Ketemu ngaji awak minta maaf jadi kak. Soalnya ada, Bu, ibu-ibu mencerita ajak saya. Ngaji. Yang nur saya tanya assalamualaikum, nak pergi apa nak masuk ke rumah mana apa saya. Tapi itu sambat dia tak abang. Mendaftarlah. Tumben-tumben Moncari udara burun nambah ya. Keluar assalamualaikum, assalamualaikum. Kesambut ini mana aja Nabi? Jadi dia gini, assalamualaikum. Kata lakinya ngomong ke anaknya, sapu assalamualaikum Ustaz. Maknya wak, pindah ya. Ada sambat. Dor ini yang ngomong assalamualaikum. Kan biasanya kok gak biasa kalau nak berangkat. Ya yang daplakin pintu dapur tuh. Jadi abang itu tahu udah ngaji. Kalau dia daplakin pintu berarti dia keluar. Digantinya daplakin pintu ya assalamualaikum. Malah nak diobak ini jalan. Tidak salahnya bapak-bapak gak ikut ngaji kan. Salah paham. Nah, minta maaf. Ada kan lakinya ini minta maaf. Terus mayang bang, terus mayang bang jamaah gitu. Ya lah mayang bang, aku minta maaf. Aku baca deh. Aku minta maaf bang bang. Kenapa kau tadi kenapa kau? Nah ini dah, makanya bahasa komentar. Tapi awak jangan sok gaan sebagai perempuan. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal yang membuat seseorang itu bahagia. Yang pertama, zaujatul salihah. Mempunyai istri yang salihah. Kebahagiaan tersendiri
laki-lakinya, masyarakatnya, keluarganya. Ini kalau sudah perempuannya perempuan solihah, tanda perempuan solihah, living cost-nya kecil. Sekali biaya audien. Oh saya tak salah karuan lah. Tempel sini popornya kelepon jajal sesumpeng dalam popornya. Bulu mata yang sekali noleh sama kok. Udah bisa tegorkan orang. Apa itu sih? Apa itu? Mah, ajak mertuanya seumur-umur salaman nak sekali kak. Wah anak kayak lampin. Waduh, ini tapi kalau sudah perempuan solehah itu kecil bu. Biaya hidup living cost itu biaya hidupnya. Lakinya pulang Sudah nak endor ya, tak boleh datang. lagi. Apa kata iya? Abang belum boleh lagi tadi itu. Sudahlah bang, nggak ada bang. Beras yang semalam nggak ada. Banyak ya, ada. Alhamdulillah banyak. Dengan secangkir. Cukup bawa jak berempat ya cukup. Mentah dia pakai bubur taruh di daun-daunan. Perempuan soleh. Tapi sebaliknya kalau sudah perempuan tak soleh, nak segening. Makanya saya ngomong di Singaraja, saya pengajian. Waktu itu dihadiri ajak calon bupati apa calon DPR tuh ikut ngaji tuh. Pak, bapak suka punya istri yang pinter apa namanya pinter cari duit enggak Pak? Oh iya bu, saya suka. Untung saya selamat jadi perempuan yang tidak pintar cari duit. Makanya suami saya selalu punya duit. Kok bisa begitu bu? Bahaya punya istri pintar cari duit. Kok bisa begitu? Bini yang duit nyari pedes. Ini kan ada songkok laki di atas meja tuh. Ambil pedes disongkok wakil. Dan pedesnya mah ada. Mereng kemana songkok situ udah jadi pedes. Sampai songkok dah pedes dan songkok bininya tahu. Dari dubuknya nyari pedes. Ini dia. Makanya perempuan yang solihah tidak seperti itu. Perempuan yang solihah itu ya Allah. Iya. Nengok lagi tidur malam atau siang. Pulang dari Tegalan. Mana lagi panger di depan dah rongong 4 atau berapa. Tidur berentang di dapur lagi. Kalau kempol, kan sudah pasti ya bu. Kedengarannya tuh gitu. Kalau kempol. Apa kata bini yang solihah nengok lakinya tidur ya Allah bang. Mudah-mudahan kau besok kumpul kencang malaikat tujuan ya Allah. Muka pancor lebur gini gara-gara aku bang. Gitu. Hidah. Nengok lakinya dia tidur telok wak. Gimana baju dia gantung? Sampai jangan ngaji 2 kali lagi kalau gini. Ih, nama weredannya Al-Hidayah, tapi anggotannya dolalah. Jangan sampai bu, ya. Ini kebahagiaan yang pertama itu. Nah, setelah kita mati besok, punya anak yang solihah dan solih. Anak solihah dan solih bukan karena kuliahnya, sekolahnya, perguruan tingginya sampai Allahu Akbar. Ini bayarannya mahal. Di mana anak kau sekolah luar negeri? Di luar negeri bu. Betul. Karena sekolah di luar negeri tidak ada mauman. Sampai di rumah manggil wak yang mau nak berangkat sekolah manggil wak kan mededi. Maknya mati, waknya mati. Siapa yang merawat jenazah 2 orang yang sangat menentukan tentang kesurgaan? Dipanggil ke orang kak karena dia tak tahu cara mandikan jenazah bu, anak dia tuh. Sekolahnya tinggi, tinggalnya baju awal akbar Allah. Nyopir motor kan ini nyopir helikopter. Lucu udah tabuk. Itu dia. Potong. Tapi maaf, ngaji ini di musola Balakunur. Ya, yang Balakunur menjajar rasanya lorong. Di situ diajarnya Allah wujud qidam baqa
qiyamuhu ta'ala binafsihi qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirah aliman hayyan sami'an dari TK-nya TK Islam. Diajarinya menyanyi, ajarinya ngaji. Gak mana nyanyi kalau di sekolah yang bukan Islam. Topi saya bundar, bundar topi dah nak kata bu. Di mana-mana yang capek bundar. Lonjong kali ini nak dikit. Tapi karena dia masuk di TK Islam, lain lagunya seperti itu. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ini terjemahan daripada surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Mati mak dia jawab dia bukan gembor-gembor. Mana aku mak mati karena ini belum cap jempol. Tidak. Bang, maknya aja. Maknya sudah tak ada bang. Ayo awak selesaikan kami. Diselesaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata siapa? Dek, jangan panjang-panjang. Baca ya Allah, Allah. Ini nutup mata mak dia senyum manis kan? Anaknya tak gepek. Blok nyari orang sana kepang kemari nak mandikan jenazah orang. Ngaji ni lah musola bala dulu. Tak nak kuliah, tak nak pedek dan bengek segala. Pulang kuliah tak tahu untung tali samping. Kebetulan wak di air ini jirannya wak dia. Apa-apa aku mau enak, jangan mau samping sejual. Itu karena apa? Dia punya pendidikan agama. Angka idil imannya jelas. Tak repot. Saat nak bagi bagian warisan, bukan cerang-cerang angka. Ngerti bang? Maknya wasiat aku. Sepeda aku belinya. Naut ya bang, dia wasiat aku kuncinya aku sering ambil. Tidak. Kalau meninggalkan anak yang soleh dan solehah, apa kata bang? Aku dah punya ya bang, manwak dia, bapak dia masih sudah bekerja kan bang. Ayo masih awak nak bagi tak cukup. Gak mana kalau awak infakkan bang ke masjid, awak infakkan ke ya Allah bu, mungkin yang mesti majid di dalam kubur kan. Tapi sebaliknya, si anak ngegondolan, ngepedekan, abang dur made, adik dur mabang. Ya Allah, dibes-bes nyebut orang tua awak dalam kubur aja Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dia kalau punya anak, bukan karena sekolahannya, bukan karena mondoknya jauh di pondokan yang lain, tidak. Tapi karena mempunyai aqaidil iman yang kuat, karena sudah terbiasa dengan orang tuanya, dididik dengan budi pekerti yang mulia. Wah, dia nak berjalan ke negara, ujungnya tangannya aja anaknya. Bapak nak kemana? Bapak nak ngarit. Bukan pegawai negeri aku, hati-hati papa. Ketepong di rumah nunggui. Awak kadang-kadang kalau maaf bu, awak orang bisa gitu tuh. Kalau nak ngomong hati-hati bang. Itu dia. Bukan seorang suami nak berangkat ke masjid kan kata Rasulullah wajib berwasiat kepada anak dan istrinya. Berwasiatnya bukan apa? Ittaqullah. Takutlah engkau kepada Allah. Ini wasiat laki kepada bini nak berjalan ke masjid. Nah,
Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk daripada arba'un min sa'adatul mar'i wa auladuhu abrarun. Nah itu dia yang dimaksudkan anak-anak yang abror, anak-anak yang memerdekakan orang tua. Bu, kali ini mana bu? Anak awak yang bisa nolongi awak kali mana orangnya coba? Mungkin sebagian kecil bu, yang putra putri kita paham dengan jerih payah kita. Mak dia cengkeng, paham cengkeng. Paham? Ngerti ada cengkeng. Panggil, tak nyaut. Ya, dia. Tak nyaut. HP dia bunyi sekali. Tekemek. Saya meleketek nyaut dekat. Padahal baru dia lenok, langsung bisa nyaut. Bu, harga diri awak lebih jauh daripada harga HP bu. Ini jangan melulu salahkan mereka. Ini coba kecil-kecil, rewel dikit ujungnya HP jangan dia. Orang kuno bu, maaf nih, saya bukan produk kuno tapi bukan produk modern enggak. Soalnya wajahnya nggak perlu dirukyah bu. Nah, orang kuno tuh belanja dia. Nah itu sambil ngindungkan anaknya tuh, cucunya tuh, baca aja ujung kita bakal, sehingga yang ada di pemikiran anak-anaknya, cucu-cucunya tentang cara bertauhid kepada Allah. Karena ini kecil-kecil naik ke pentas bulan Maulud. Nah itu yang saya omongkan tadi itu. Bulan Maulud penomak dia jawa, dia nengok nenek doncung doman dia mikot, nengok ponakannya nak nyogen. Di sini ada berapa guru-guru lengkap ngajari muridnya nyoget, tidak perlu lama. Malah gurunya maaf dan Nurbayani lama di pondok monolog bu. Muridnya kali ini milenium. Maafin, bukan saya gini. Ini artinya apa? Lebih mudah mengenalkan dunia daripada mengenalkan mereka akhirat. Ini karena ini awak kali ini nggak ada orang pengajian ya bu, nggak ada burda bersanji manakib nggak dibaca orang. Mancanana awak tua-tua genawak, nak umur. Tinggal dipertanyakan nggak ada tak dia tu. Karena ini lebaran, besok lebaran. Sampian nak ngajak cucu sampian anak yang gedean dikit, maket maklai maket apa lagi, nak ngajak silaturahmi nak ngajak. Kenapa dia sudah punya dunia sendiri? Dia punya bestie, mereka punya geng, mereka punya kelompok. Awak dianggapnya ATM berjalan kah? Giliran nak ngisi bensin baru ingat aja mak dia. Giliran kuotanya habis baru berteriak aja mak dia. Begitu mak dia minta tolong antarkan pengajar, ni semua madam Yogi, aja Sohibul Bakit. My friend, the best friend. Nak minta tolong antarkan ngaji. Bu, kalau lama anak perempuan itu memang kesayangan orang tua ya bu. Kenapa mintanya tolong suruh merebuskan air? Kaki mak dia ngilu, PC injak anak perempuan. Karena perempuan jak laki dah sama. Tetap suara jin wak bilang, rupa anak dia perempuan macam anak dia laki. Tapi cucu dia ngomong, dak makcik, bukan gina. Ya kehilangan adik, kehilangan legging, neneknya pakai resepsi. Nah ini dia, karena nenek-nenek gina dia, nenek TikTok dia. Ya Allah, nak juari saya bersanding bu. Saya dah baru umur 22 tahun dah. Seandainya anak dia anak kau nih, dah makcik cucu. Iya sudah, soalnya kalau dengar gitu loh bu. Saya belum punya cucu, suruh muka sudah gak nurukan. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini enaknya punya anak yang salihah. Nah mana Sahibul Bait sekarang ini? Ini dia di antara acara hajat. Sahibul Bait kan ingin nak ngaholkan orang tuanya, karena dia merasa kebetulan punya rezeki, entah beras sekilo 2 kilo, tapi nak baca Quran, nak tahlil sekian banyaknya, sehingga dia ngajak ibu-ibu. Kira-kira yang menjadi pertanyaan, saya ada awak mati kali ini cucu-cucu awak ni nak ngaholkan awak.
karena semua bisa